Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari tafsir juz amma, dan kita masih dalam tafsir suratul Fajr, dan insyaallah taala ini adalah sesi yang terakhir dari pembahasan tafsir surat Al-Fajr ini. Tersisa dua ayat yang terakhir yang belum kita baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, balasan untuk mereka yang berada di dalam kesucian hati, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Telah kita jelaskan makna bagaimana kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut lebih nikmat dari kenikmatan surga yang Allah berikan. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pada ayat yang ke-29 Allah tegaskan, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada jiwa yang tenang untuk masuk ke dalam barisan hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini? Hamba-hamba Allah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini adalah mereka yang beriman, hamba-hamba Allah yang saleh, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wadkhuli ibadi atau fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Maksudnya, kata sahabat Ibnu Abbas, yaitu dari golongan orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Merekalah orang-orang yang soleh. Oleh karenanya kita sudah bacakan doa
Nabiullah Sulaiman alaihi salam, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan di dalam Quran di surat An-Naml ayat 19. Sulaiman berkata, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam rahmatmu, masuk ke dalam barisan hamba-hambamu yang soleh, masuk ke dalam barisan hamba-hambamu yang soleh. Ini menunjukkan kepada kita bahwa predikat yang mulia yang ada pada seorang manakala dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Oleh karenanya jamaah sekalian, betapa banyak ayat-ayat yang menyebutkan para nabi dan para rasul disifatkan dengan hamba, disifatkan dengan abdun. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh alaihi salam, Allah berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam itu, beliau adalah hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, syakura, dan dia adalah hamba yang banyak mensyukuri nikmat Allah. Lihat Nabi Nuh alaihi salam dipuji oleh Allah dengan sebutan seorang hamba. Demikian pula Nabi Daud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, wadhkur abdana Daud, dan ingatlah tentang hamba kami yang bernama Daud, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Allah sebutkan dengan hamba. Nabi Sulaiman dan Nabi Ayub, keduanya sama disifatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ni'mal abdu innahu awwab, bahwa mereka adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya mereka senantiasa kembali kepada Allah. Perhatikan, lagi-lagi disifatkan dengan hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh sangat banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan beliau dengan sebutan abdun, hamba Allah. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Yang dimaksud di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dengan sebutan hamba. Ketika Allah turunkan Quran kepada Nabi, Allah berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Quran kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama menegaskan bahwa predikat termulia yang dimiliki oleh seseorang manakala dia bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tugas kita hidup di dunia ini. Tidak ada maksud Allah ciptakan kita kecuali untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku cipta jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, yaitu untuk memperhambakan dirinya kepadaku, kata Allah, agar menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka jadilah hamba Allah, bukan menjadi hamba dunia, bukan menjadi hamba kekuasaan, bukan menjadi hamba harta, bukan menjadi hamba segala apa yang mewah yang ada di dunia ini, bukan. Tapi jadilah hamba Allah. Sebab kalau memperhamba bukan kepada Allah, maka pasti binasa. Siapa yang bilang? Rasulullah yang bilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, ta'isa wantakasa, wa idza syika falan tukisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham, celaka hamba pakaian-pakaian yang bagus. Maksudnya dia memperhamba kepada hartanya, dia diperbudak oleh hartanya. Fa idza u'tiya radi, kalau dia diberi maka dia ridha. Wa idza lam yu'ta sakhita, kalau dia tidak diberi maka dia murka, dia marah semarah-marahnya. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, ta'isa wan takasa, dia celaka dan dia pasti merugi. Wa idza syika falan tukisha, sampai kata Nabi, kalau dia ditusuk oleh duri maka duri itu sulit keluar dari badannya. Celaka orang yang seperti ini. Kenapa? Karena memperhamba bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya ini, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba Allah yang soleh. Dari sini jamaah sekalian, seseorang itu dianjurkan untuk mencari teman yang soleh tatkala di dunia. Supaya apa? Supaya nanti tatkala dia di akhirat dikumpulkan bersama-sama orang yang soleh. Karena orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, kata Rasulullah, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai, orang yang dia idolakan. Makanya jangan sembarang mengidolakan manusia. Salah kita mengidolakan orang, kelak dikumpulkan bersama mereka. Kita idolakan orang kafir misalnya, artis-artis Korea yang kafir misalnya, yang tak jelas agamanya, kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Kita idolakan pemain bola yang tidak jelas agamanya, yang kafir, kelak dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah. Tapi kalau orang yang menjadi kecintaannya, idolanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama, maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu, kata Rasulullah, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai, orang yang dia idolakan. Tergantung siapa yang dia idolakan. Ini para jamaah sekalian, makanya jangan sampai salah berkawan, jangan sampai salah mengambil teman. Nah, diharapkan tatkala seorang di dunia berkawan, berteman dengan orang-orang soleh, kelak nanti di akhirat Allah kumpulkan mereka berada di dalam barisan kanan, yaitu di dalam barisan yang akan digiring menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lihat, siapa teman yang baik itu? Disebutkan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itu, kata Allah, ma'alladina an'amallahu alaihim, akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? 4 golongan. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, yaitu orang-orang yang siddiq, orang-orang yang berada pada puncak kejujuran, kemudian wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, wassalihin, yang keempat orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik teman. Lihat 4 golongan manusia terbaik: para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Orang bisa menilai dirinya dalam 4 ini. Kira-kira kita masuk ke golongan mana, Pak? Golongan pertama, para nabi, tidak mungkin. Kita bukan nabi. Para siddiqin, oh masih jauh, kayak Abu Bakar As-Siddiq. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, lah kapan kita berjihad? Para solihin, ya mungkin. Nah, alhamdulillah kalau kita bisa masuk ke dalam barisan as-solihin ini. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah katakan bahwa wa hasuna ulaika rafiqa, merekalah sebaik-baik teman.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini ayat, fadakhuli fi ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, dari 4 golongan tadi. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sebenarnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini terdapat kabar gembira juga. Apa itu? Bahwa di dalamnya terdapat isyarat dan kabar gembira, nanti orang masuk surga bukan sendirian dia, tapi berkawan, bersama-sama dengan orang-orang yang solihin paling tidak. Iya, kita tidak akan masuk surga sendirian, tetapi kita akan masuk surga dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kelak dimuliakan dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Fadakhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian di ayat yang terakhir Allah katakan wadakhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ulama mengatakan ketika disebutkan fadakhuli fi ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, ini sebenarnya sudah suatu kenikmatan, ya kan? Tatkala seorang dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, kebahagiaan dah itu, bahagia. Sebagaimana tatkala kita di dunia, ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, istri dan anak kita, kedua orang tua kita, bahagia enggak? Bahagia, ya kan? Walaupun mungkin kita berada di rumah yang sederhana, ya, walaupun dalam kenikmatan yang pas-pasan misalnya, tapi bahagia. Kenapa? Berkumpul bersama keluarga. Tapi kalau misalnya Pak, kita diberikan rumah yang mewah misalnya, kendaraan yang mewah misalnya, harta yang melimpah ruah, tapi syaratnya harus berpisah dengan keluarga, bahagia enggak? Enggak, ya kan? Kenapa? Karena dengan kebersamaan ada kebahagiaan. Makanya dalam ayat ini fadakhuli fi ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, sudah ada kebahagiaan di dalamnya. Kenapa? Kelak kita pun akan dikumpulkan bersama keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dipertemukan bersama keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kebahagiaan. Kemudian ditambah lagi wadkhuli jannati, berkumpullah di dalam surgaku. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau pada yang pertama ayat yang ke-29 fadkhuli fi ibadi, ini kenikmatannya sudah tergambar di dalam jiwa, ya kan? Merasa senang dia. Nah, sementara wadakhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, maka disinilah kenikmatan yang terkumpul di dalamnya, kenikmatan fisik dan kenikmatan batin. Bahagia hatinya, dan dia pun dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa dan raganya. Kenapa jamaah sekalian? Karena tatkala dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga terdapat segala kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang disembunyikan bagi dia, apa yang disembunyikan bagi dirinya dari perkara nikmat, dari kenikmatan surga yang kenikmatannya luar biasa, yang menyejukkan pandangan mata. Makanya surga itu sulit untuk dilukiskan, digambarkan, karena terlalu nikmat. A'dadtu li ibadiyas salihin, kata Nabi, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, dalam hadits qudsi, sebuah kenikmatan di dalam surga, mala ainun ra'at, tak pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tak pernah terbersit dalam hati manusia. Kenikmatan surga terlalu nikmat kalau kita gambarkan para jamaah sekalian. Semua yang kita inginkan ada di dalam surga, berupa makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pasangan, istri, ya, semuanya ada. Kenikmatan-kenikmatan, makanan dan minuman yang kita sukai. Ustadz, saya ini
sukanya makan coto. Ada enggak coto di dalam surga? Oh, jangankan coto, Pak. Nah, bahkan yang lebih daripada itu kita dapatkan di dalam surga. Jangan khawatir. Segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan apa yang kita khayalkan. Makanya disebutkan di dalam surga, Allah perintahkan kepada penghuni surga, berkhayallah kalian. Maka semua penghuni surga berkhayal, mereka inginkan apa yang mereka inginkan, hadir di hadapannya. Hadir di hadapannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini surga Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keistimewaan surga itu dengan Allah nisbatkan surga itu kepada dirinya. Allah katakan apa? Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surga. Surga siapa? Surgaku, kata Allah. Masuk kalian ke dalam surgaku. Surganya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menggambarkan suatu keistimewaan, Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada dirinya. Sebagaimana ketika Allah menyebut para nabi dengan hambanya. Rasulullah SAW disebut dengan hambanya Allah. Kenapa? Allah muliakan Rasulullah itu. Ka'bah dan secara umum masjid-masjid Allah disebut dengan baiti atau baitullah, rumahnya Allah. Kenapa? Karena ada kemuliaan di sana. Ini para jamaah sekalian, sama ketika disebutkan di sini jannati, surganya aku, surganya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa di dalam surga itu terdapat keistimewaan yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, surga disebut dengan jannah. Kenapa jannah? Jannah itu secara bahasa dari kata ya tersusun dari huruf jim dan nun. Yang mana ini, Pak, kalau disebutkan ini maka dia bermakna sesuatu yang tersembunyi. Jannah, dari sana ada kata jin. Jin, kenapa disebut jin? Karena dia tidak terlihat oleh mata kita, tertutupi oleh pandangan kita. Nah, kemudian disebut apa namanya yang dikandung oleh ibu disebut janin. Sama itu, bahasa Arab juga itu. Kenapa disebut janin? Karena tidak terlihat. Perisai, tatkala orang berperang dia punya pedang dan punya perisai, tameng. Disebut dalam bahasa Arab junnah. Kenapa? Karena bisa memperisai kita, bisa menutupi kita dari serangan. Sama. Dia berasal dari kata kebun. Surga itu dinamakan surga karena dia adalah kebun-kebun yang saking rindangnya menutupi apa yang ada di dalam tanah. Makanya disebut jannah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenikmatan di dalam surga dan menggambarkan betapa indahnya surga itu. Betapa luar biasanya kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian bisa mencium wanginya surga, andaikan kalian bisa melihat sesuatu yang ada di dalam surga, niscaya kalian tidak punya selera untuk hidup di dunia. Kalian ingin cepat-cepat mati kemudian masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga terdapat bidadari-bidadari surga. Yang kata Rasulullah SAW, andaikan bidadari surga menengok ke bumi ini, niscaya keelokan wajahnya akan menyinari dunia beserta isinya, dan keharumannya, wanginya niscaya akan memenuhi antero jagat raya ini. Subhanallah. Itu bidadari surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kenikmatan yang seperti ini, manakala orang bisa memasukinya, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benarnya. Makanya kata Allah, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga hanya ada kenikmatan, tidak ada kesengsaraan dan kesedihan di dalamnya.
Allah berfirman, "Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima." Apabila engkau melihat di sana, di dalam surga, maka yang engkau lihat hanya kenikmatan, tidak ada yang lainnya. Tidak ada pemandangan kesedihan di dalam surga. Tidak seperti tatkala di dunia. Kenapa? Segala kesedihan, segala kekecewaan, segala gundah gulana Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Yang ada adalah kebahagiaan. Makanya ucapan penghuni surga ketika dia masuk ke dalam surga, dia mengatakan, "Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hadan." Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari hati kami. Kami tidak bersedih. Dan Allah berfirman, "Udkhulul jannata." Masuklah kalian ke dalam surga. "La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun." Kalian tidak akan merasakan kekhawatiran dalam surga, dan kalian tidak akan pernah merasakan bersedih di dalam surga itu. Yang ada adalah kenikmatan, yang ada adalah tawa dan ceria. Ini para jamaah sekalian. Kalau mungkin kita bertanya, siapa orang yang pertama masuk ke dalam surga? Tentu semua bisa menjawab. Yang pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menyatakan sendiri. Rasulullah SAW yang mengetuk pintu surga, dan beliau yang pertama masuk ke dalam surga. Beliau yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kalangan umat ini, yang pertama masuk surga adalah umat yang terbaik, para sahabat. Dan dari kalangan sahabat, yang terbaiknya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umat Islam, umat yang pertama masuk ke dalam surga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun as-sabiquna dukhulan lil jannah." Kalian adalah umat yang terakhir, namun bersamaan dengan itu kalian adalah umat yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga, Pak. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Surga adalah negeri kekekalan. Orang yang masuk ke dalamnya, maka dia hidup kekal abadi, tidak ada lagi kematian di dalamnya. La yaduquna fihal maut illal mautatal ula. Mereka tidak bisa lagi, tidak pernah lagi merasakan kematian kecuali kematian pertama saja tatkala di dunia. Di surga tidak ada matinya, sebab kematian sudah disembelih oleh Allah. Kematian sudah disembelih oleh Allah, sehingga tidak ada kematian. Yang ada adalah kekekalan, yang hidup di dalamnya, di dalam surga hanya kenikmatan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang sahih, "May yadkhulul jannata yan'am wa la yab'ats." Siapa yang masuk surga, maka dia hidup dalam kenikmatan dan tidak pernah bersedih. Wala tubla thiyabuh, pakaiannya tak pernah usang. Wala yufna syababuh, dan masa mudanya tak pernah usai, selalu muda. Makanya tidak ada nenek-nenek di dalam surga, tidak ada kakek-kakek di dalam surga, karena seluruhnya muda. Yang kakek-kakek dan nenek-nenek dijadikan oleh Allah muda di dalam surga. Tidak ada lagi nenek-nenek dan kakek-kakek. Semuanya apa? Dalam keadaan umur yang sama, yang muda dan penuh dengan kekuatan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka surga yang seperti ini tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa segalanya kenikmatan. Iya. Entah itu tanahnya, entah itu batu kerikilnya, entah itu wanginya, aromanya, entah itu kamar-kamar yang ada di dalam surga, rumah-rumahnya, istana-istananya, apalagi ya, pakaian penghuni surga, kendaraan penghuni surga, istri para penghuni surga. Ini luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surga Rasulullah SAW sebutkan ada pintu-pintu surga. Jannati Aden mufattahatan lahum al-abwab. Surga Aden, kata Allah, yang terbuka pintu-pintunya, menunjukkan ada pintu surga. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Dan para malaikat masuk menemui penghuni surga dari setiap pintu-pintunya, menunjukkan ada pintunya. Nah,
Kemudian malaikat itu mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, kenikmatan atas kalian karena sebab kesabaran kalian. Dan mungkin kita pernah mendengar hadis di bulan Ramadan sering dibacakan bahwa tatkala tiba bulan Ramadan, apa yang terjadi? Futtihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu surga. Akan dibuka pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga sesuai dengan amal perbuatannya, yang sering berpuasa akan masuk dari babur rayyan, pintu ar-rayyan namanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian di dalam surga terdapat kemah-kemah, kamar-kamar dan istana-istana. Tidak usah kita bicara istananya, Pak. Kemahnya saja. Jangan digambarkan kemahnya surga itu kayak kemah di dunia. Yang sama itu cuma nama. Namanya boleh sama, kemah, tapi hakikatnya berbeda. Bagaimana kemah di surga? Perhatikan sabda Nabi SAW. Kemah di dalam surga minal lu'lu', terbuat dari batu permata yang sangat indah, yang panjangnya 60 mil. Di dalam kemah tersebut penghuni surga meletakkan istri-istrinya di satu sudut, yang sudut yang lain tidak melihat ketika dia menaruh istrinya di satu sudut, istrinya yang lain di satu sudut, maka satu sama lain tidak saling melihat. Kenapa? Karena saking luasnya kemahnya itu. Panjangnya aja 60 hasta. Nah, 60 mil kata Nabi SAW. Nah, kalau kemahnya seperti ini, bagaimana kamarnya? Bagaimana rumahnya? Bagaimana istananya? Allahu Akbar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bangunannya terbuat dari batu permata, emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, baginya dua surga Allah. Kata ulama mufassirin, yakni surga yang terbuat dari emas dan surga yang terbuat dari perak. Disiapkan bagi para penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam surga yang ada hanyalah cahaya. Yang ada hanyalah cahaya dan tidak ada kegelapan di dalam surga. Tidak ada kegelapan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya." Dan bagi mereka penghuni surga mendapatkan rezeki di dalam surga di pagi dan petang hari. Kenapa disebutkan pagi dan petang hari? Ulama mengatakan karena di dalam surga tidak ada waktu malam. Tidak ada waktu malam. Loh, kenapa tidak ada malam? Karena penghuni surga, Pak, tidak pernah tidur. Kenapa tidak pernah tidur? Karena tidur itu saudaranya kematian. Sementara di dalam surga tidak ada kematian. Loh, kalau begitu bagaimana? Penghuni surga selalu dalam keadaan terjaga dan selalu dalam keadaan nikmat, tidak pernah mengantuk, tidak pernah mau tidur. Allah inginkan agar semua penghuni surga tidak pernah melewatkan satupun kenikmatan surga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana aroma surga, wanginya surga? Ini juga dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga itu wanginya, harumnya luar biasa, bahkan sampai mencapai 40 tahun perjalanan. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yajid raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Wa inna rihaha, padahal wanginya surga, kata Nabi, ini syahidnya, padahal wanginya surga la tujadu min masirati arba'ina sanah, dapat dijangkau dari perjalanan 40 tahun. Bisa tercium baunya surga itu. Minyak wangi yang bagaimana yang bisa seperti itu? Allahu Akbar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam surga terdapat buah-buahan, ya, yang mungkin sama namanya dengan apa yang ada di dunia, tetapi hakikatnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Kata Allah, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka keberuntungan, mereka mendapatkan kebun-kebun
dan buah anggur, a'naba, jamak dari inabun. Inabun dalam bahasa Arab buah anggur. Kemudian dalam ayat yang lain, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Fiha fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga terdapat buah-buahan, terdapat pohon korma dan buah delima. Ingat sekali lagi, kalau disebutkan nama-nama buah, memang namanya mirip, tapi hakikatnya jelas berbeda. Hakikatnya jelas berbeda. Di dalam surga terdapat sungai. Jangan gambaran kita, oh mungkin kayak sungai Segah ini mungkin ya, kayak sungai Kelai ini. Oh enggak sama Pak. Sungai di surga. Nah, yang kata Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga-surga yang mengalir dari bawah itu sungai-sungai surga. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh luar biasa apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan nanti di dalam surga. Nah, minuman-minumannya disebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Ladzatul lisyaribin. Minuman yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Di dalam surga Pak ada khomer, ada minuman khomer, tapi khomer yang tidak memabukkan, tidak sama seperti yang ada di dunia. Makanya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang meminum khomer, maka dia tidak akan meminum khomer di dalam surga. Khomer yang tidak memabukkan di dalam surga. Di dalam surga terdapat sungai yang terbuat dari madu, terdapat sungai yang terbuat dari susu. Seorang meminumnya dengan sangat lezatnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau mungkin ada yang bertanya, kan penghuni surga Ustadz makan dan minum, apakah penghuni surga juga mengeluarkan ya kotoran seperti manusia ketika makan dan minum akan mengeluarkan kotoran? Oh tidak ada Pak. Tidak ada penghuni surga yang mengeluarkan kotoran. Lah terus bagaimana yang dia makan? Bagaimana yang dia minum? Disebutkan oleh Nabi, yang dia makan, yang dia minum hanya keluar seperti keringat atau sendawa yang tidak berbau. Kalau mungkin manusia berkeringat baunya bukan main. Nah, tetapi keringat penghuni surga baunya harum. Karena yang mereka makan adalah sesuatu yang harum dan wangi. Tidak ada orang yang buang air besar, buang air kecil di dalam surga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghuni surga akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dalam hal makan, kekuatan dalam hal mendatangi istri, sama seperti 100 kali kekuatan laki-laki yang ada di dunia. Sama seperti kekuatan 100 laki-laki yang ada di dunia. Allahu Akbar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'a fiha wa la tadha. Sesungguhnya engkau di dalam surga tidak pernah merasakan kelaparan dan tidak pernah merasakan haus. Dan engkau di dalam surga tidak pernah telanjang badan, tidak pernah juga di dalamnya tidak berpakaian, dan tidak pernah merasakan teriknya matahari di waktu duha. Apa maksudnya? Jadi di dalam surga Pak, ya jangankan sinar matahari seperti sekarang panasnya bukan main, teriknya sinar matahari di waktu duha saja tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi tidak ada mungkin gambarannya, mungkin ada matahari menyengat juga mungkin. Oh, tidak ada yang seperti itu. Karena di dalamnya hanya ada cahaya yang menyinari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam surga juga disebutkan oleh Nabi SAW, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, mereka mendapatkan pakaian-pakaian yang pakaian tersebut kata Allah Subhanahu wa taala terbuat dari harir, yaitu sutra-sutra yang sangat halus. Itulah pakaian penghuni surga. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW tentang sutra yang ada di dunia ini dihalalkan bagi para perempuan, namun diharamkan bagi umatku laki-laki. Siapa yang memakainya nanti tidak akan memakainya di dalam surga. Karena itu pakaian bagi laki-laki nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlebih ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang bidadari surga, maka ini suatu penggambaran yang sangat luas dan disebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkannya di dalam hadits-haditsnya yang sangat banyak. Nah, bagaimana tutup kerudung yang ada di yang dipakai oleh penghuni surga, yang dipakai oleh bidadari surga, ya, yang kata Nabi SAW, tutup kerudungnya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, penghuni surga nanti mendapatkan istri minimal 2, Pak. Minimal 2. Makanya tidak ada penghuni surga yang 1 istrinya. Itu minimal. Itu minimal. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan lebih daripada itu. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, di dalam kitabnya Hadil Arwah, nanti penghuni surga, ada sebagian penghuni surga menghayal supaya turun hujan bidadari surga. Allah turunkan bidadari surga, hujan bidadari. Nah, subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya sangat luas pembahasan terkait dengan surga ini. Ini baru sekelumit gambaran tentang surga Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, menggolongkan kita ke dalam surganya, dan menjadikan kita termasuk dari ahlul jannah yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian para jamaah, dengan ini selesai sudah pembahasan dari tafsir surat Al-Fajr. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.